Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Wa qala aidan inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa fariqu bainahum fil madaji'i aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang belum muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami hormati, perwakilan dari guru Madrasah Ajal Bustani Ulum yang kami sayangi, para pelajar, siswa Madrasah Ajal Bustani Ulum yang kami hormati, hadirin wal hadirat, yang semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan utama, tak jemu-jemunya kita mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, karunia, rahmatnya kepada kita bersama, hingga dapatlah kita melaksanakan rangkaian ibadah saat ini, melaksanakan satu keparduan salat maghrib dan dilaksanakan sesuai sunnah Rasulullah, yaitu berjamaah. Mudah-mudahan dengan rangkaian ibadah yang kita laksanakan ini menjadi pundi-pundi amal kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan dalam pertemuan terdahulu, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazal alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah duduk suatu golongan, suatu kaum, suatu komunitas mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang akan mereka dapatkan? Maka saat itu tiga yang pasti mereka dapatkan. Haffat alaihimul malaikah, haffathumul malaikatu, mereka dihadiri oleh para malaikat. Yang kedua, mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan rahmat kepada orang yang berzikir kepada Allah. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan mereka diturunkan kepada mereka di hati mereka ketenangan di dalam jiwa mereka. Dan ternyata Allah juga tidak memberikan tiga macam tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, mereka yang berada di dalam suasana zikir saat ini kita digaung-gaungkan oleh Allah, dipiral-piralkan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Nah, jadi kehadiran kita, beradanya kita di sini mendapatkan suasana yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami menyampaikan apa maksud tujuan kami ke sini, terlebih dahulu ulun mohon ampun dan maaf terutama kepada Ustadz yang ada di sini dan Ketua Langgar di sini serta masyarakat di sini. Terima kasih kami diberikan sambutan yang hangat, diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk kami dan anak-anak kami dalam rangka mengamalkan apa-apa yang kami dapatkan selama di sekolah dan apa yang mereka pelajari di majelis ataupun ustadz yang pernah mengajarkan di sini juga. Maka kedatangan kami yang pertama adalah
kami niatan datang ke sini untuk mengamalkan apa yang pernah kami pelajari, terutama sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang keistimewaan dan kehebatan sembahyang berjamaah. Yang kedua, kami datang ke sini untuk tali silaturahmi atau mengunjungi yang ada di sini, terutama kakak-kakak kami di sini, dan masyarakat yang ada di sini. Mudah-mudahan dengan datangnya kami sini, kami mendapat berkat orang-orang di sini. Kemudian yang ketiga, tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan kegiatan atau program sekolah yang sudah beberapa tahun kami laksanakan. Ngarannya di apa tuh spanduk tuh syiar berjamaah, Pak. Nah, dan memang salah berjamaah itu harus disiarkan karena semalam sudah kita pandirakan bahwasanya kewajiban sembahyang berjamaah itu tidak akan lulus, tidak akan gugur kewajiban fardu kifayah itu kecuali dengan disiarkan. Andai kata semalam seberitaan sembahyang di rumah berjamaah tapi tidak diwantarkan, tidak disiarkan, tidak dinampakkan, maka kewajiban tersebut tidak lulus. Nah, mudah-mudahan dengan kita sering sembahyang berjamaah, maka kita akan mendapatkan keberkahan dunia, terlebih-lebih keberkatan akhirat. Sambil menghadang Isya, Ustadzillah. Ini berapa menit? Karena bila 5 menit pulang pada akan apa? Ya. Pokoknya babung ya. Bila pokoknya padahal 5 menit lagi. Terkadang bisa ada ingat bapak pikiran ya. Karena seperti biasa pulang kita sebagaimana sudah mendekati bulan Ramadan, dalam asar kan ada mendapatkan hadis ya lah. Ada mendapatkan hadis ya Ustaz tentang masalah apa tuh? Man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'anil nar. Itu ada mendapatkan hadis juga. Cuma kan kita belajar di Durrun Nasihat hadis itu ya kalau lah. Nah, jadi kita umpati ulama aja dah. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, suka di situ bisa dengan gembira, sering menyebutnya ya lah. Kalau di Sakumpul aja kita madu mungkin di YouTube ya lah. Bila sebelum majelis Senin Maulidan nanya ditutup ya lah, sebelum nisfu Sa'ban, jadi biasanya rajin imbah Al-Fatihah Assalamualaikum itu diganti tentang memuji bulan Ramadan ya. Saya kita baca aja lah. Nah, jadi karena itu sebagai rasa suka kita terhadap kedatangan bulan Ramadan. Ada juga yang tadi siang tadi kita buat sekolahan itu dihimbau oleh pemerintah, wah ini alhamdulillah kerjasama. Bila datang bulan Ramadan tolong sekolahan baik itu SD, ibtidaiyah, sanawiyah, SMP, SMA atau sejenisnya, mengkawa itu beberasih langgar atau bebelajar tempat-tempat ibadah sebagai apa? Sukacita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan begitu orang yang suka tadi ada keinginan hati keinginan beribadah di bulan Ramadan. Nah, lalu mendapatkan fadilat tadi dilepaskan daripada siksa api neraka. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil fadilat ulang ya lah. Semalam hukum tentang sembahyang berjamaah dan ada beberapa keterangan semalam sudah. Nah, sekarang apa dampak jurang? Apa sesuatu yang akan kita dapatkan bila kita menggawe sembahyang berjamaah ya. Amun orang berdagang rajin biasanya mana aku itu bahujung ada yang digawinnya. Nah, itu kalau secara fikih mungkin bisa dibujurkan, tapi kalau secara tasawuf itu agak kasar yalah, ada kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang paling bagus ialah apa hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita menggawe sembahyang berjamaah ya. Nah, lalu dalam segi dalam segi ilmu tasawuf, bila orang itu beramal ibadah tidak ada keikhlasan di dalamnya,
maka tidak akan memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Lapas kewajiban aja, tapi kada dapat nilai ibadahnya tuh. Nah, lalu mun kayak kita nih, kalau kata-katanya itu hikmah bagus ya, tapi jangan apa jangan sampai yang ke masjid, kamu salah tuh. Amun kada ada nang nilainya percuma kok. Nah, tuh kalau orang itu apa ya? Hitungan bubuhan dagangnya lah. Orang dagang tuh bila gawian itu kada apa ya kada berhasil malah lepahi bedagangnya lah. Nah, amun parinya kita itu mengharap kamu salah, yalah sembahyang berjamaah, mengharap dunia, apakah itu termasuk nanti apa ya? Termasuk orang yang diterima amal ibadah kita, pahala itu dapat kada. Nah, lalu dalam kitab Risalah Muawanah, seperti sambung kitab nak ada hafal pangnya. Iyalah. Baik kitab lah, pada ada. Ada yang sekali membaca kan menghafal ini tuh hari lah. Kayak anak kami nyaman jadinya. Nah, jadi ikhlas itu dibagi 3. Ada 3 tingkatan ikhlas itu. Yang pertama dulu ikhlas itu. Ini paksa baca masalah ikhlas tadi kan kita dampak apa nang kita bila pian manggawi sambayang kasini nah. Di rumah sambayang tuh aja ya kan. Tapi kamu salah mungkin sudah tahu dah pahalanya 27 derajat iyalah itu haja kamu pahala wah ini sapalih mendapat pahala mau dapat duit parah aja ya Allah. Nah, ya kayak itu pang deh karena memang orientasinya atau daya pikirnya tuh ke dunia terus. Tapi ternyata sambayang berjamaah bukan cuma dapat dunia, bukan dapat akhirat saja, ternyata dunia dapat juga. Nah, lalu bila inya tadi mengharap dunianya aja, ikhlas kadakah? Karena bila kada ikhlas tadi kada dapat pahala. Nah, lalu ikhlas itu terbagi 3. Tingkatan yang paling harap Allah turidu bi ta'atillahi illa at-taqarrubu min maulaka dzil jalal. Yang pertama bahwa ikhlas yang paling tinggi itu bahwa tidaklah engkau itu mengingini dengan berbuat taat kepada Allah itu kecuali semata-mata takarrub kepada Allah saja. Jadi inya niatun apa ya semata-mata ibadah semata-mata lillahi ta'ala aja, tidak ada niat lain. Itu ikhlas yang luar biasa. Yalah. Tingkatan kedua pulang ikhlas to al martabatu tsaniyatu al amalu tam'an fis sawabi wa harban minal iqabi. Apa jadi sembahyang nih kan? Aku jadi sembahyang ya. Kenapa jadi puasa? Kenapa jadi naik haji? Ya Allah. Kenapa jadi menggawe amal saleh? Karena aku beramal nih tam'an hendak pahala bang. Tamak itu rakus segin pahala bas itu hendak benar pahala. Imbat pulang harban takutan daripada disiksa Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dianggap ikhlas. Ada takutan awan Tuhan ada. Tapi takutan dicatok sidin bang. Iyalah. Ini kisahnya di sekolahan lah. Ayo sembahyang sabardaan. Orang kada di ikhlas tuh lah. Kada disuruh gininya. Allahu Akbar. Napa? Kau bila mendengar tuh tangannya pindah hendak berjalan lagi. Berarti sana berjalan kamu salah. Tuh ikhlas tuh orang berarti. Ada sikung juga tadi di sekolahan. Ini kisah sekolahan lah. Allahu Akbar. Bagi para siswa sadang bila awas tadi di atas lapangan sambayang enak. Kecepatan tembus. Takutan kada tuh ikhlasnya tuh masih tingkat 2 ya dah. Takutan karena sambayang di lapangan. Iyalah. Takutan di lapangan dari Bang. Lalu mengharapkan pahala. Insyaallah karena bila rejak sambayang berjamaah dicatat dapat duit 20.000. Nah, berarti tadi mengharapkan itu duit nih kisah Allah, kisah kita lah. Lain kisah sih menang. Ada yang ini tadi mengharapkan apa ya? Bila pian tulak kenapa jadi ke masjid?
Sembahyang berjamaah, 20 derajat men. Kalau di rumah cuma satu aja, di sini pang 27. Ikam tahulah bila ada sembahyang kayaknya apa jangan dililit oleh akro ya lah, apa tuh? Apa ngarannya? Ular nang malilit kayaknya diri kayak mau takutan nang itu karena banyak sudah bukan banyak, ada kejadian yang di Makkah itu manusia yang dililit oleh ular. Ada kejadian ulah orang soalnya ada angkatan kakak di Martapura tuh. Jadi inya tuh ya maksudnya tuh termasuk imbah belajar di Martapura bebarakan Allah Abu ya Guru Syukuri. Nah jadi inya tuh isinya tuh kayak tangan kanan. Nah angkatan kakak. Imbah tuh inya tuh diundang oleh oleh masyarakat yang ada di daerah rantau rasanya yang bikin salah. Tapi daerahnya ada sebutakannya rantau, pokoknya banyak kawanan banyak lah orang rantau, orang kandangan, orang mana-mana kan di Martapura tuh, jadi diundang ke situ. Undangannya sambayang fardu kifayah, sambayang jenazah, sampai jenazah situ. Sampai ke situ, lalu seberitaannya apa? Anak menyembayang akan, mbahnya bayangakan jurang pian guru tatuha pangan pian orang sebetulnya sudah deh pian aja namanya bayangan angkat tadi ayo aja kawan tempat Allah apalagi dia akan dipundukan tuh rajin atau bener bila ada orang mati kenapa ya amplop yang ada mikirkan itu ada yang penting Allahu Akbar 2.500 Allahu Akbar 5.000 Allahu Akbar 7.500 Allahu Akbar 10.000 ada suara kami lalu sekali amplop tuh dulu waktu tahun berapa ya 2000 kan guru sakumpul tuh meninggalnya 2005. Nah kami sebelum itu 2004 ada orang meninggal, orang mana nih, orang Banjarbaru 50.000 atau itu mulainya mungkin 200.000 suki benar soalnya berebut anak-anak ya kalau 200.000 bayangan yang di sini ada yang 200.000 dah ngalih jare sugi benar banyak boleh di Banjarbaru. Padahal amplop itu ya lah bilang maharap main tuh ada dapat pahala itu dapat duit wara tadi. Nah kisah di atas kisah mahadang kisah gue asal kisah bila isap ada kan itu mau mahadang kisah antak terlalu benar nehan habis piluru gue habis juga kita membawa kitab nih soalnya piluru banyak kan baca aja situ nah atau habis piluru ya kalau ini bila bicara tuh bapak terkadang kada ingat akan-akannya kamihan itu bang malah tiga anak-akannya nah bagaimana jadi mau kayak Bun Abdullah Bun Asapnya mahir kalau di sini udah biasa ada katakan kami kada ingat semalam tuh kalau kau nang kata surah Al-Fatihah kalau di binas nih ada dia bangsa kejadian kayak itu ada lojer guru siapa bisa guru siapa tuh nama Al-Fatihah tuh kalau di binas Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin malikin nas ya Allah jangan itu kasihan bener untuk gugupan benar kami semalam alhamdulillah ada depan gugup sementara ini ada dengan gugup alhamdulillah artinya ini buatnya dilatih dari semester pertama itu 6 bulan dilatih dulu di sekolahan karena nanti semester kedua baru diturunkan coba diturunkan nih udah dilajari tahsin dulu awan pikirnya nah itu kami siapa kau itu nang kami yang pelajarakan dan itu kemampuan kami juga. Nah, mudah-mudahan berguna di masyarakat ya. Nah lalu surah jadi imam tadi, imbah jadi imam, waktu jadi imam itu, mayatnya itu kayak bergerak-gerak, berarti jangan-jangan hidup nih, tapi nang mendengar tuh nang di mukanya yang jadi imam tuh aja, nang lain tidak mendengar, lalu imbah bersambayangan tuh takutnya tuan rumah nih awan asabah tadi aja mayat tadi aja kayak ada bergerak-gerak padahal kan anak kami yang mati dihantukah aja sarik sih yang kayak ada yang bergerak-gerak tuh ada bergerak sama hidup kalau ada aja lo kok ada yang apakah diperiksa hanya ada ular sarinya ular itu apa nih bagiannya di mayat itu padahal kada dalam istilahnya tuh nang bakas membawa mulai tagah asa kadede mayatnya tuh mulai rumah juga masa ada ular langsung masuk ke situ padahal sudah diperiksa benar dah lalu diperiksa isahnya ada
Ularnya tuh ada kayak ular kita, ular sawah, ular apa lagi? Ular tadung, ular apa lagi? Ular nang hijau. Ada ularnya nih aneh, aneh sedikit. Jadi orang bogahan anu aduh ini menangkap boleh. Jadi cari pawang supaya ngalukung apa-apa. Nah, diugahkan. Nah, lalu akhirnya ditakuni kayak pagang minta maaf nih kayak pagang anu ini nang anu nih. Nah, kan tadi sana kada baik kalau udungnya nih. Nah, anak kami ini kini pakan aja kada tapi sampai yang kurangnya. Nah, itu di dunia. Nah, lalu kita kan sangat baik aja kalau untuk orang cuma tadi ditakuni kayak apa? Orangnya kada panjang alakuan di kampung tuh kada tapi kada awal dikisahkan tuh bang dah. Nah tuh ulang kan sembahyang. Ada ini apa nih? Niatan sembahyangnya itu untuk dapat pahala, takutan diazab oleh Allah. Masih dibilang ikhlas nih. Yang ketiga martabatnya ulang. Al amalu li ajli annallaha yughnihi fid dunya anin nasi. Orang itu beramal ibadah dikarenakan supaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencukupakan inya tentang masalah dunia supaya lagi kada bahajat awal manusia. Nah, contohnya kaan yaqra'a surat al-waqi'ati lidzalika. Contohnya ada orang membaca surah Waqiah. Apa niatannya surah Waqiah atau apa khasiatnya? Supaya sugih. Wah, ini kan lagi bahasa pahala kan lagi. Ada Allah lagi, tapi supaya sugih. Tapi niatan sugih tadi apa tadi? Supaya jangan minta awan manusia. Supaya jangan jadi maling. Supaya jangan apa? Berbuat langkah baik. Nah, ada anu kah? Ada orang halus kah? Itu Pak. Akan-akan kita itu libatakan juga nyopat sembahyang. Yalah, di akali ya kan tuh ya kalau itu akan tuh bisa bagainya. Yalah. Kayaknya bila akan tuh apang aja akan bagaian aja kan usah dibawa ke langgar. Siapa lagi misi orang akan? Cuma kita sebagai orang tua bisa mengakali supaya jangan bagaian. Nah, itu supaya jadi anak tuh supaya apa obat ibadah, obat maulidan libatakannya juga. Yalah, kayak apa caranya supaya jangan bagaian. Ya Allah. Cuma jangan anak-anak kalau disuruh kamu salah malah jadi inya juga ya kalau nah kisah kakak tadi. Nah ini bila orang batilah kita ini kan sembahyang berjamaah harapan supaya dapat apa di dunia dan di akhirat. Nah termasukkah orang itu tadi nampak ikhlas maka wahadal martabatu hiyad dunya wa sahibuha yu'addu mukhlisan lisan. Mukhlis ada ngarannya. Ini saya ngarani kamu disinggung-singgung ini mukhlis. Mukhlis kada keseberitaan di sini. Saya kok jangan mukhlis di sini. Adakah ngaran mukhlis selain mukhlis kita? Maaflah bila ada. Ada mukhlisah kan ngarannya. Nah, ini martabat yang ketiga ini tujuannya adalah dunia. Tapi ya sahibuha orang yang melakukan langkah itu yu'addu mukhlisan dihitung juga orang yang ikhlas sekalinya karena niatan mencari dunia tadi untuk akhirat juga sekalinya. Nah, jadi kita nih lah ada bapak berniat apa ya hendak mendebatakan dunia untuk akhirat. Berapa menit lagi? 6 menit lagi. Anda dikisah kada jadi dikisah Allah lah. Jadi dikisah kan. 11. Penghabisan kisah ada. Kisah elas lah. Tapi ini kisah pemudaan Allah nih mengambil dari kitab guru aja mengambil di novel TV kalau apa ya kalau walaupun novel tapi ini mungkin insya Allah berguna. Judulnya Ikhlas. Kisahnya nih ada orang buntat lah di kampung lah. Ada orang buntat di dalam alhamdulillah seberitaan baik sini. Tapi ini kisahnya Rajidi ya no jadi baik kisahnya. Misalnya Rajidi lah nih Rajidi ini orang baik parahnya kisah Rajidi ya. Ini Rajidi. Soalnya kami cari Rajidi, saya Rajidi, saya kabarnya ada. Ada soalnya kayak mau Rajidi saya. Berapa kali nyebut Rajidi, ini ada ya Rajidinya deh. Ini kisah Rajidi lah. Arahnya Rajidi di kampung tuh, maaf lah kisahnya agak lucu bang sedikit, tapi kadang menyinggung dan orangnya buntat di kampung lah.
Pokoknya macal tuh aneh bener kisahkan. Pokoknya hayam tuh talunya, hayam tuh hayamnya, nanti jadi maling berarti lah. Yang batu pulangnya nih teler kali hari kisahkan. Teler cuma sauteng kada bisa on bibiniannya. Bingung juga sebenarnya bila teler tuh mah bibini lah. Maksud mah bibini tuh bisa menghantam bibinian ini kada bisa. Entah, maaf lah burungnya halus kan tahu cuma. Tapi gue juga orangnya ganal jutongnya. Mah bibinian kada bisa orangnya kada bisa bibinian. Padahal banyak bibinian mah orangnya jago mana di kampung tuh kada uninya. Bilajarnya aduh tuh. Nah, ini yang bibinian anu kedua kata apa ya? Kata bibeliur apa katanya? Nya ngarannya lah apa ya orang kada beliur tuh ada inna sholata tanha anil fahsya munkar, sesungguhnya orang yang sambayang itu akan mencegah seorang dari perbuatan fahsya. Fahsya itu asusila. Nah rupanya kada bisa mau si asusila si anu nih si Rajidi tadi kisahnya nih cuma mungkar gawian mengzalim orang aja gawiannya. Jadi suatu hari nih habis teler berjalan. Kenapa? Katu hari itu tatamuan bibinian. Maka bibiniannya tuh kadang dikisahai di kampung kok. Pambungasnya ingat. Betamuan. Baya betamuan bibinian tadi cangang. Hati Rajin ini aneh. Rajin betamuan bibinian kada sok geludupan kayak itu. Ini geludupan. Kata mengakunya ini kisahnya lah. Tapi ini kisah sama nama tapi itu cuma fiksi belaka. Ini ada sama tuh kesamaan nama aja. Geludupan. Nah ini apakah ini namanya cinta aja? Jadi ada kawan. Lalu ngaran orang jaga itu ya Allah diparakinya. Ada assalamualaikum kadar ya Allah. Kan tetap anu orang macal tadi bang. Anu neng aja. Cangang neng tadi. Jar neng apa ya? Anu bersalaman kita. Jar binan apa aja? Apa jar binan bila kadang bersalaman itu apa aja? Bukan apa aja? Bukan muhrim jadinya. Wah, rupanya bibinya ini sekalinya apa? Dilihatinya, siapa ngarannya kira? Munawarah sekalinya. Anak tuan guru sekalinya. Pambuasnya anak tuan guru nih. Nah, esok sekalinya dasar baju itu betamuan pulang. Biasanya bibinan lain lancang betamuan kada beliur si bungasnya kayak apa? Betul lancang gitu kada bapaknya. Ada yang ini ngelihat si Munawarah tadi, Munawarah orang itu langsung hati ini geludupan. Rupanya ini namanya cinta rupanya. Nah, lalu akhirnya apa ya? Memberanikan diri. Umurnya berapa sudah si Rajin ini? Sekitar 40 tahunan mungkin. Orang tadi kan dina bebinit jaga tapi Muhammad 20 aja masih. Ganteng aja pasti ya kalau biar Tuhan yang penting berduit. Pak, barang di bawah masih bagus. Nih kisahnya jadi lah, maaf lah nih dia mengurangi nang wajahan, mahadang isak. Hakun be ibadah tertawaan daripada betangisan. Nah, gitu Pak. Lalu akhirnya datang awan tuan guru tadi. Jar tuan guru, napa ganang datang ke sini Rajide. Anu ulunne baniat hendak anu pang apa nih? Hendak awan anak pian napa muda likem Rajide bisa lah jadi imam. Belum pang. Mun ulun jadi imam kolah lalu lah jadi imam nang Munawarah lah. Oh kawa aja sih dia. Kawa ikam sambayang dulu aja sih dia. Bila kawa sambayang jadi imam, aku berpikir-pikir nerima ikam. Ini ikam ada sambayang, parah ikam anakku. Tapi pikir aja lah. Nah, lalu akhirnya apa? Mendengar langkah itu rupanya apa ya? Niatan pemulaan tadi apa? Ikhlas lah tadi lah. Ada ikhlasnya untuk kasih Munawarah gara-garanya. Sampai belajar sambayang, datangi tuan guru Udin di sini ada. Ya, belajar sambayang masih tuh. Dilajari sidin sambayang umang alinya dilajari ya kurang tuha ya Allah sirajal jarum itu murah siraton sirajal tapi bagaimana ngaran orang apa ya orang sudah cinta nih jam kalah gunung tuh asa bukit ada lagi berasa lagi pokoknya lautan tuh kayak apa nih kayak nih lubak perasaan kawan menyeberangi
dilajari, akhirnya bisa kemana-mana tuh bawa handset. Orang bawa handset apa isinya diji, ini kada bacaan sambayang Rara, Nasa, Nusa dan Rara. Kalau sambayang belajar Nasa, film Nusa dan Rara ada sama Nusa dan Rara. Nah, malah jadi sambayang di situ lah. Kira buahnya, wah siapa nih Rajin ini kira tadi dangdut sekalinya belajar sambayang, mau preman tobat mereka. Datang pulang berapa sebulan kau sambayang dah. Alhamdulillah sambayang 5 waktu udah full. Tarajin sambayang lah. Dah. Bagaimana di waktu jaga bawa HP ya lah. Betul teler rajinnya. Kalau kedua ini mana orangnya? Nah lalu akhirnya datangnya kayak patuan guru kawakah ada ulun namanya mamina anak pian. Oh ada kau aja sini dulu. Anakku nih barang antek. Kurangnya bungas, punya alim, kurangnya bisa baca kitab, kan bisa baca kitab lah. Oh, udah bisa baca kitab, jangan baca kitab, baca Quran jauh masih bajuju. Nah, lalu akhirnya waktu inya datang juga sekalinya apa ya? Ada ulah anak berdatang juga. Naham. Sekalinya kawan Rajidi lagi bahari. Maaf lah, kita ngaran Abdullah misalnya. Maaf lah. Abdullah. Ini kisahnya cuma kesamaan nama aja lah. Si Rajidi, nah datang Abdullah. Kenapa aja Abdullah? Anaknya tadi kan anak dia aja. Mentang-mentang aku mengacal aja Rajidi. Apa nih ulun nih ada penghabar juga. Kenapa ulun nih sudah lulus di Martapura, Al Azhar Kairo, batu pulang di Hadar Maut. Wah, arahnya tinggi sekolahan. Makanya mendengar Rajidi, astagfirullah, masya Allah ya. Kau aja. Apa nih kabar? Biasa dulu ya Allah. Ulun rencana ada jiwa anak pian. Nah, kelurupan si Rajidi tadi. Orangnya lulusan apa? Hadramaut, Mesir Kairo, awan Martapura. Aku nih lulusan mana? Isdi aja belum tentu lulus aku nih. Cuma berduit tadi. Nah, tukang berduit tadinya. Nah, lalu akhirnya, berdua sama nih. Jersidin tadi. Lalu, nah ini tadua Abdullah ini Rajidi ini rajian anakku ikan yang laju. Jadi berdua nih, ini berarti persaingan nih. Yang si Abdullah bisa jadi imam, bisa bener. Hanya jadi imam tadi. Lalu akhirnya Nabi ya, nah cuma aku nih si Abdul siapa Rajidi maksudnya sudah bisa aja. Ada imam silakan dulu. Tapi aku kayaknya dulu. Ada naharat di kampung ya kalau seorang baru dihajar. Nah karena ikam berdua nih aku boleh undian pulang. Paksa diundi sebab aku nih jersiden tergantung anaknya aja. Bila anaknya handal, tas anaknya anak Alhamdulillah silakan, anak Rajidi silakan. Oh cuma kita flashback sebelum flashback kita kisahkan tadi. Rupanya waktu Rajidi terdahulu Rajidi manimbak nih. Padahalnya benci tuh Rajidi, cuma Rajidi ini kayak apa tuh ngaran orang bisa menggumbel tuh harisakan. Digumbelnya si anu nih. Akhirnya ada jatuh hati si mengawara tadi. Ada Abdullahnya datang nak rabuti jer si Rajidi. Oh, nak apa tuh. Cuma kadang ini main apa ya? Main pukul. Bila ikam Rajidi lah, aku tahu ikam kalau aku di kampung nih. Bila ikam wani mencatuk si Abdullah, berarti ikam gagal. Diskusi nah, di apa nih? Besipak bola aja apa? Diskusi apa? Diskusiasihan. Boleh ke bakal lahir lah ya. Napa garang jar Abdullah Awan Rajidi namanya. Nah, aku nih anak tahu. Aku nih ada suatu pertanyaan. Bila ikam kaina kawa menjawab, kupiirakanlah. Apa arti ikhlas sebenarnya? Bila ikam kawa menterjemahkan, mengartikan dan apalagi memperhatikan, ikam akan ku angkat jadi minanto. Ada Abdullah dia tak kureheng. Kitab apa hendak? Nyaman aja ya Allah. Ada jadi. Aku baca Quran hadis saya dulu kayaknya lah. Apalagi aku kan sekolah sekolah nang aliyah insyaallah jauh ya orang ya Allah walaupun begitu. Wah, masing-masing kalau mah. Kubari waktu seminggu. Namun hari ini jar Abdullah kau epang malimai hanam jawabakan. Ada awaja sejen. Beri kesempatan nang lain. Jangan mantang-mantang ikan bisa. Ikan langsung kepada sini. Rajidi mungkin menyiapkan jawabannya karena jawaban kita. Seminggu
Batu ditakuni nah anak tadi nama si Munawarah tadi, Ikam Munawarah kayak apa anak kok? Sebenarnya Ikam ada kawan siapa? Awan si Rajidika, mengawas nama ngapung Ikam itu atau si Abdullah pang. Hati ini bahaya Rajidi pang. Cuma ulun kada hendak pang ngomong jerpian awan si Abdullah amun Rajidi. Kan apa jadi Ikam hendak awan si Rajidi itu? Ulun ini bahaya kada pang. Mbah malihat inya tuh pina babaik ini asa hati ini asa tersentuh bahaya. Orang tua rajin dengar banyak ada suasana bahaya. Wah ini sampai rajin tuh bahaya. Kan jadi tapi kira-kira kawajib bang jadi imam ulun deh Tuhan gitu banyak. Abdullah Pang rindahnya alim bisa ceramah bisa juga. Ulun mah bahaya kadang cari ceramah apa yang penting bisa jadi imam ulun. Ujian sampai kata nah sampai deh kayak bisa ya. Asal kamu pun kisahnya nah sedikit lagi nah paling 2 menit lagi bisa tambah apa berapa menit imbah tuh hari hak datang nah Rajidi bawa keluarga sebentar sudah mandangarakan nah si Abdullah bawa keluarga juga ada Abdullah di Babulang si Din Rajidi Babulang kah aduh ini Babulang ya kalau nonton dulu coba baku pias ini bergebat kayak orang aja cuma kan ala kadarnya kayak nang santri aja gitu kan nah tadi orang berpulang tadi ayo siapa nang hakun menjawab pamulaan angkat tangan Rajidi Hajar Abdullah terdahulu nya nek bisa ya sekalinya ulun berdiri dulu Abdullah kira tadi menjawab ikam misalnya dari Abdullah ayo nota alim barang tuh jangan kira tadi angkat tangan ulun menjawabkan sekalinya si Abdullah barang berdahulu aja Abdullah tadi hafal dalam kitab ini dalam kitab ini dalam kisir itu ini ujar jadi parah dah membaca surah Wadduha jawab hafal betul apalagi apa ya membaca kitab parah dah ayo Ikam pulang Rajidi jawab Rajidi kesempatan Ikam datang Rajidi kamu kak sakalnya menangis Rajidi di sini orang harap menggumbal tapi ujungnya menangis ulunnya mengisahkan ulunnya tahu pada ulunnya macal di kampung tapi ulun alhamdulillah apa aja nang merimai berkat hendak anak pian alhamdulillah wah ini pol dah 5 kali sambayang sehari bacaan dulu orang kata bisa mengaji alhamdulillah dilajari guru din alhamdulillah betul pulang wah ini rajin ulun ketujuh teler alhamdulillah ada suatu teler lagi bahkan ulun bila ada tulen di kampung ulun kapiki seperti hampir alhamdulillah cuma ulun nih ang mengaku yang tahu diri mun bagus tuh Abdullah Pang ulun nih pada cinta bener-bener orang cuma apa daya tangan tingkung memeluk gunung tahu tangan tingkung kata awan jadi ulun nih hendak mengajar nih kata awal lagi jadi ulun ikhlasakan lah biarlah hati ini terluka hati ini sakit ulun biarkan Munawarah berbahagia sama Abdullah ulun ikhlas lillahi ta'ala menangis ingat tadi ujar tuan guru tadi nah ini ngaran ikhlas nih ini bukan kitabnya aja membaca ini urangnya nang ikhlas Ikam Rajidi aja dimintan toko habis dikisahnya lah habis dah nah kira-kira habis kisahnya ini apa yang lagi mahadan bisa kok tadi kita tadi jauh tadi membaca apa syair tadi mudah-mudahan kita termasuk orang mencintai bulan Ramadan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam marhaban ya Ramadan marhaban syahr siyam as'alullah ar-rahman rahmatan ala dawam marhaban dan syarah siyami jahi rasulillah nas'alhu husnal khitam marhaban Ramadan
Ya Muhammad Nurullah mahauta kulla zalam marhaban Ramadan marhaban ya hawaita wasfal kamali ajma' ma la yura ya Ramadan marhaban syahrul siyam anta syafi'una wa anta badrun tamam marhaban Ramadan marhaban syahrul siyam bidhamika anta fi yaumiz ziham marhaban ya Ramadan marhaban syahrul siyam alaika salatullah wa salamuhu tamam marhaban Ramadan marhaban syahrul siyam wa ala alik wa sahbik ala marril ayyam marhaban ya Ramadan marhaban syahrul siyam. Kemudian kami kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus banggar di sini, ustaz di sini yang telah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami. Kemudian kami mengampun maaf apabila dalam kami kedatangan ke sini ada berbuat kesalahan atau kurang nyaman, dan sekali lagi terima kasih penghargaan setinggi-tingginya karena kami sudah diberi kesempatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari. Mudah-mudahan ini berlanjut kawan memberikan kebaikan di kampung sini ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.